Wassalamu ala asrofil anbil mursalin wa alihi washabihi ajmain wa ba'du. Kita mulai ta'lim malam ini tauhid ya. Kita belajar tauhid lagi. Ini babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Bab bahwa diantara iman kepada Allah yaitu sabar atas aqdarillah, takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda orang iman kepada Allah, dia ini harus apa? Sabar, sabarnya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sabar? Sabar fil lugha al-habsu. Habs itu artinya nahan. Kita punya teman al-habsyi. Nah, beda itu mak. Ini makasin al-habsu artinya nahan. Wafil istilahi, dalam istilah sabar itu habsun nafsi ala asya wa an asya. Nahan diri atas sesuatu dan dari sesuatu. Itu sabar, nahan dari sesuatu atas sesuatu. Sesuatunya itu apa? Nah, inilah yang akan dijelaskan berikutnya. Wa huwa salah satu aqsamin. Sabar itu ada 3 model. Al awwalu as-sabru ala taatillahi. Yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, bagaimana Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu buat sholat dan sabar kamu atasnya. Jadi dalam taat juga perlu apa? Sabar. Makanya sholat kayaknya bawaannya kadang berat. Ke masjid kayaknya kita juga ke musola malas ya. Kita ini berarti saya juga. Artinya apa? Karena memang butuh sabar. Di sini Allah kasih contoh, suruh keluargamu buat sholat dan sabar atasnya, atas sholat. Sabar juga nyuruh keluarga buat sholat. Kadang kan nyuruh bocah sholat susah juga, berat. Maka kita disuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah majlis Rasulullah. Ini bodyguard ini gede-gede badan. Jadi dalam taat harus sabar. Nyuruh keluarga sholat, nyuruh orang taat juga harus apa? Sabar. Pokoknya dalam ibadah, dalam ketaatan sabar. Dalam ayat lain Allah berfirman, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik. Kami turunkan Al-Qur'an, maka sabarlah kamu terhadap hukum Tuhanmu. Di Al-Qur'an nyuruh ini, nyuruh itu, dalam syariat nyuruh ini, nyuruh itu, maka kita harus apa? Sabar. Makanya ada yang bilang orang mukmin itu dunia itu sebagai sijnun ya. Sebagai apa? Penjara. Karena kita diatur. Makan kagak semuanya halal, minum juga enggak semuanya apa? Halal, ada yang haram. Itu salah satu sebagai ya, ujian buat kita. Nahan enggak lo dalam taat? Ada minuman keras, bir, model macam-macam, sehingga kayaknya ada orang yang penasaran apa sih rasanya itu bir, penasaran. Nah itulah diuji kita. Ini ada yang halal banyak, campur macam-macam lah itu. Tapi ada yang haram, minuman keras. Taat nggak lo, sabar nggak dalam taat? Nah inilah sabar macam yang pertama. Wahada minas sabri alal awamir. Di antara sabar ini, sabar atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu innama nuzila alaihil Qur'an liyuballighuhu. Karena Allah itu Al-Qur'an diturunkan untuk emang disampaikan. Setelah disampaikan kita tahu, kita jalani, taati perintah Allah.
Fayakunu ma'muran bisabri ala ta'ah. Oleh karena itu kita disuruh untuk sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asani, sabar yang kedua. As-sabru an maksiatillah. Tadi kan ala taatillah, kalau ini an maksiatillah. Maksud tadi itulah sabar an asya wa ala asya. Yang kedua, sabar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasabri Yusuf alaihi salam an ijabati imra'atil aziz. Seperti sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam dari ajakan perempuan dari itu aziz. Haitsu da'athu ila nafsiha fi makanatin laha fihal izzah wal quwwah wasultan alaih. Diajak perempuan yang cakep, montok, menol, dia juga punya jabatan, punya kekuasaan, udah diatur kalau dia akan berzina nggak bakal ketahuan. Nabi Yusuf ketika itu masih apa? Masih muda. Masih muda, nafsunya masih apa? Masih menggebu. Kita aja yang udah kayak gini nafsu masih apa? Masih gede. Gede, Jon. Nafsu gede skill kurang. Nafsu gede skill kurang. Cekannya doang gede. Nafsu kuda tenaga ayam. Ntar dikasih ramuan. Ramuan kuda. Ramuan Madura. Ramuan kuda. Nah itu jangan ada orang bilang ya Nabi Yusuf ujiannya cuma digodain perempuan, gue mau digodain perempuan kuat gue mah. Ya ternyata ujian perempuan ini bagi anak-anak muda ya kayak kita juga ya mati ya berat. Kalau nggak kuat-kuat nahan pasti apa? Pasti ngikut kita. Untung aneh ngaji kelas ini. Iya bener Mas. Ya. Jadi jangan dianggap ini ujian apa? Ujian kelas cerek gitu. Nabi Yusuf cuma diuji sama perempuan. Kan masing-masing nabi ada ujiannya. Nabi Syuaib ujiannya sakit. Riwayat yang nggak tahu sahih enggak kata 18 tahun sakit. Keluarganya sampai pada nggak kuat temenin sampai 18 tahun sakit. Ya. Akhirnya sungguh keluarganya nggak kuat. Nabi Sulaiman lah ujiannya beda dia mah jadi raja, semua binatang juga jadi ikut dan dia paham bahasa binatang, jin juga. Ada yang Nabi ujiannya Nabi Ibrahim misalkan keluarganya dan macam-macam. Jadi ujian Nabi itu yang bermacam-macam itu kan buat kita pelajaran. Nabi Yusuf buat kita anak muda ini yang godaan perempuan. Saya yakin kita ada semua di sini kalau di posisi Nabi Yusuf ketika itu 100% bakalan apa? Nubruk. Nubruk. Ya. Ini seperti sabarnya Nabi Yusuf dengan ajakan perempuan. Wa ma'adzalika sabar. Dengan seperti itu kondisi kayak gitu Nabi Yusuf tetap apa? Sabar. Wa qala dan Nabi Yusuf berkata disahkan dalam Al-Quran Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Jadi kata Nabi Yusuf dalam Al-Quran itu dikisahkan Rabbis sijnu ahabbu ilayya, saya itu di penjara lebih apa? Lebih senang ya Ustadznya pakai gini jas. Ya. Mau kuburan baru. Kalau mana kayak kuburan pemuka tadi. Jadi dia lebih senang di penjara, lebih senang apa namanya? Mungkin yang kalau di mata kita itu buruk, jelek ketimbang dia apa? Memenuhi keinginan perempuan. Padahal kalau ditimbang-timbang, 1 dapat perempuan cakep, 2 enak, 3 kayaknya udah nggak bakal ketahuan. Dia itu siasat perempuan itu udah sangat apa? Sudah sangat bagus biar nggak ketahuan. Kalau dia nolak, penjara. 2 kagak dapat apa-apa nggak ada perempuan. Nah kalau dihitung-hitung secara
Akal-akal kita mah yang laki-laki gitu mah ya pasti mau. Fahaza sabrun an maksiatillah. Nah, inilah contoh sabar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang setiap orang ujian sabar dari maksiat ini beda-beda dan macam-macam. Ya. Kadang ada orang jamaah yang cerita, Ustaz, saya sebelumnya tinggal di daerah Cikarang katanya. Ya Allah, musola jauh, masjid jauh. Ama sholat jadinya males. Karena nggak pernah dengar azan. Saya pindah ke sini nih karena di Gria Asri. Ya Allah, rumah saya mau udah deket banget sama musola. Kita lagi depan rumah, azan, tetangga pada jalan ke musola. Kita ngikut-ngikut. Akhirnya keterusan dan enak katanya. Ternyata lingkungan itu sangat Ngaruh. sangat ngaruhin. Gara-gara tangganya semua mau ke musola, mau nggak mau gue musola dah. Lah besok-besok jadi terus. Bahkan dia ikut taklim terus. Nah, ini makanya kadang kita di tempat yang nggak bagus itu malah disuruh hijrah, disuruh pindah. Jangan sok kuat iman tinggal di daerah mungkin yang kayak di Surabaya itu, saya lagi kuliah itu ada Gang Doli kan ya. Nah, contoh. Gue mau kuat, gue mau di sini, iman gue kuat. Lah, mungkin 1-2 kali bisa apa? Kuat. Lah besok-besok keluar nyat paha, keluar nyat ini dan sebagainya ketek. Nah, itu lama-lamaan bisa jadi setan godain terus nggak kuat. Jadi kalau tempat-tempat yang seperti itu memang harusnya kita harus hijrah, cari tempat lingkungan yang buat kita bener. Ini sabar yang kedua. Asalisu, sabar yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. Nah, ini yang masuk bab sabar atas takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil alaihim." Sabarlah kamu sebagaimana sabarnya nabi-nabi ulul azmi. Nabi-nabi ulul azmi kan terkenal dengan kesabarannya. Yang di Al-Qur'an banyak dikisahkan tentang perjalanan nabi-nabi tersebut. Sabar. Nah, mereka itu memang sudah takdirnya jadi nabi. Kan ini kan sabar atas takdir ya. Emang tugas jadi nabi suruh dakwah ngajak, ya udah itu jalanin. Ada yang nggak suka, ada yang berencana membunuh, terus dijalanin. Kenapa? Memang takdir dia Allah pilih sebagai sebagai nabi. Ini Guru Alis sebagai ustadz, Ahmad Fatahillah sebagai ustadz. Sabar dia dakwah. Kemarin kita bahas kan ikhlas, ada yang suka, kagak suka, bodo amat. Karena memang tugas saya dakwah lillah, semuanya karena Allah. Jadi nggak ngaruh ada yang kagak suka, ada yang suka. Dalam dakwahnya itu nggak ngaruh. Karena tujuannya lillah. Ini saya bukan pinter buat ngajarin ya, ini mah jelasin doang. Jadi sepi banget ini. Sabar, lagi sabar. 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 Kita menghayati ini. Gue mau lepas banget, gue udah direkam ini, ngeri gue kelepas kelacong. Biasa kan gue lepas buat ya. Iya. Iya itu. Beda ya. Beda kan ya. Baru gua apa gue kata. Kita ngumpet. Biasanya gua apa-apa kan gue tahan-tahan ngomong. Tadi fasbur sama kamal sabar azmi li'anna hadza sabrun ala tabligh risalah. Nah, nabi-nabi tadi sabar dalam menyampaikan risalah Allah. Wa ala adza qaumihi, dan sabar atas siksaan dari kaumnya. Ya, cercaan dari kaumnya. Mau diapain mah udah ke tabligh risalah. Nabi apa itu? 950 tahun. Dakwah kagak ada yang ngikutin. Nabi Nuh kagak ada yang ngikutin. Apa ada yang bininya kagak mau apa? Iya. Lah coba kita dakwah taklim gitu. Nah, bini kita kagak dukung. Apa bini kagak ngikutin kita? Itu terus sabar. Kenapa? Emang sabar dalam menyampaikan tabligh. Tugas saya sebagai nabi ya tablighur risalah. Maka terus kagak ngikutin. Yang ngikutin binatang-binatang, pasangan yang diajak.
Artinya ini salah satu bentuk sabar dalam takdir. Begitupun kita masing-masing tugas, job, kerjaan kita, emang tugas kita ini, maka harus apa? Harus sabar. Emang takdirnya ya segini ya sabar gitu. Idan asabru salah satu anma. Oleh karena itu sabar ada 3 macam yang tadi dijelaskan. A'laha asabru ala taatillah. Paling tinggi sabar dalam taat kepada Allah. Karena memang kalau sudah kita sabar dalam taat, sabar kayaknya taat udah enak, itu nanti maksiat akan sendiri enteng. Karena kan tadi itu yang sering kita dengar, al-iman yazidu wa yanqus, itu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman bisa nambah, bisa ngurang. Nambah dengan taat, kurang iman kita dengan maksiat. Jadi kalau udah kebanyakan taat, nanti maksiat pun sendirinya akan udah nggak tertarik. Kayaknya kemarin sampaikan biqadri ma tahzan lidunya. Dengan kadar kamu seberapa besar kamu nangis gara-gara dunia, yakhruju hammul akhirah min qalbik, maka akan keluar himmah, semangat akhirat dari hati kamu. Gara-gara kita sering nangisin dunia. Nangisin dunia artinya mikirin dunia mulu. Wa biqadri ma tahzan lil akhirah, dan seberapa besar kamu nangis buat akhirat kamu, maka yakhruju hammul akhirah min qalbik, akan keluar sendiri itu himmah, semangat dunia dari hati kita. Kenapa? Kita mikirin akhirat, udah kayak dunia udah kagak enggak terlalu ngepek. Ya, enggak terlalu ngaruh lah buat hati kita. Sama kayak kita, contohlah perempuan tadi, kalau emang kita sudah nikmat dengan istri yang halal, maka yang haram itu akan jadi jijik. Artinya kita nggak nafsu udah sebenarnya. Kalau konsep hati kita itu udah kita tanamkan, ya inilah yang halal istri kita, maka kita sama istri terus. Maka yang di luar itu kadang udah nggak nafsu, nggak pengen. Maka kadang memang laki-laki kan gitu, kadang godaan seperti itu. Kan kata Nabi, pulang ke rumah kalau pengen niat yang lain, niat di luar ada yang pengen, pulang kemana? Pulang ke rumah. Pulang ke rumah bini kagak ada. Dandan, marah balik lagi. Sayang. Pulang ke rumah lagi perbodan. Ya Allah, lagi belum mandi, bawa asap ya. Pulang ke rumah makin. Jadi yang kamu cari di situ di situ ada. Jadi gitu, kalau kita taatnya mungkin udah agak tinggi, dengan sendirinya maksiat akan lebih ringan. Summa sabru an maksiatillah, kemudian urutannya sabar atas dari maksiat kepada Allah. Summa sabru ala qadarillah, barulah sabar atas takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini faqad yamuturahu masalan qaribun aw sadiqun aw azizun alaihi jiddan. Kadang ada orang yang berat bagi dia itu ditinggal mati, contohnya kerabatnya, artinya keluarga dekat atau teman dekatnya, aw aziz, atau memang orang yang udah sangat lengket sama dia, ya kuat ikatan batinnya. Fatajiduhu yatahammalu minas sabri ala hadhil musibah masyaqqatun azimah. Kadang itu berat ujian takdir itu bagi orang, terkadang sebagian lebih berat. Ditinggal mati orang yang tersayang itu kadang agak hilang-hilang itu, mikirin itu. Nah itu berat itu. Makanya sabar itu yang kemarin dulu saya katakan, yaitu as-sabru inda sadmatil ula. Di awal udah bener-bener kita udah kita sabar. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa orang yang beriman kepada Allah, maka Allah kasih tunjuk, kasih bimbing, dia punya dia punya hati. Jadi kalau lagi hati nggak enak, hati lagi ada masalah, nah kalau orang yang beriman kayaknya gampang dalam menangani takdir. Kenapa? Karena memang udah Allah yang bimbing, yahdi qalbah. Allah udah ngarahin, Allah udah jalan tuntun. Jadi kadang kita ngelihat para ulama itu yang nggak tahu kita ya di dalamnya,
Kadang kayaknya banyak orang yang kagak ada masalah. Sebenarnya banyak. Cuman bagi dia itu masalah takdir dia kembalikan semuanya kepada Allah. Emang udah Allah yang ngasih. Maka dia apa? Dia senang aja. Nah, kemudian di sini faman nazara bi'ainil qada'i wal qadari ila rajulin ya'malu ma'siyah fa alaihi ridha li'anna Allaha huwal ladzi qaddara hadza. Ketika kita ngelihat bahwa ada takdir Allah kepada seorang laki-laki, seseorang ya'malu ma'siyah, tapi dia ngelakuin maksiat. Apa kan ketika semua kalau di akidah kita kan Asy'ari semua yang dilakukan yang terjadi pasti atas takdir kehendak siapa? Allah. Bedakan kalau yang akidahnya Jabariyah, Qadariyah, nah itulah udah kita tahu di tauhid ya. Fa alaihi ridha, maka kita sebenarnya apa? Ngelihat kayak gitu, ya udah. Kenapa? Li'annallaha huwallazi qaddara hadza. Karena Allah emang udah takdirkan. Tapi walahul hikmah fi takdirihi. Dari situ ada hikmah yang Allah takdirkan dia berbuat maksiat. Apa hikmahnya? Nah, diantara hikmah bahwa kita ketika ngeliat orang maksiat, itulah ada tugas di kita bahwa kita minimal harus bisa apa? Merubah, meskipun nggak suka doang dengan apa? Dalam hati kita. Wa idza nazara ila fi'lihi, tapi kalau kita ngelihat kepada perbuatannya, fala yajuzu lahu an yarda bihi li'annahu masyah. Jadi ngelihat orang mah itu memang kita harus apa? Terima itu memang takdir Allah, dia begitu. Tapi kalau ngelihat fiilnya, perbuatannya, kita nggak ridho. Kenapa? Itu perbuatan maksiat yang Allah larang. Ya. Wa hadza huwal farqu bainal qadri wal maqdur. Inilah perbedaan antara takdir dan yang ditakdirkan. Kemudian qala Alqamah, berkata Alqamah, huwa rajulu, ini tentang sabar man, Meng. Nih. Ayo, sabar. Sabar lagi nih. Iya, ini. Sabar nungguin ente mah. Udah. Iya. Alqamah berkata, huwa rajulu tusibuhul musibah. Ada dia seorang laki-laki yang terkena musibah. Faya'lamu annaha min indillah, tapi dia tahu ini musibah datang dari Allah. Fayarda wa yusallim, kemudian dia redha dan dia nerima. Jadi emang semuanya kembaliin kepada Allah, ya emang dari Allah ini. Ya udah tinggal nerima dan redha, karena emang tidak terjadi kecuali atas kehendak siapa? Allah. Wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Imam Muslim an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, isnatani finnas, dua perkara yang ada pada diri manusia, huma bihim kufrun, keduanya yang ada pada mereka manusia ini bisa jadi kufur. Tapi kufur ini bukan kufur dalam artian keluar dari apa? Agama. Nanti kita jelaskan di sini. Dua perkara yang ada pada manusia, huma bihim kufrun. Dua ini bisa jadikan orang kafir. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab. Orang yang mencela nasabnya. Maksud kita mah ya, kagak terima sama nasab keturunannya. Berarti kan kalau orang kayak gitu nggak nerima takdir. Gue keturunan orang belangsak ini, bapak gue belangsak, gue orang susah, ya wajah aja gue gini. Coba kalau gue keturunan nyaji ini, orang kaya gue. Nah ini diantara orang yang ata'nu fin nasab, orang yang kagak terima, yang mencela nasabnya sendiri, itu nggak boleh. Kenapa? Berarti dia tidak beriman dengan takdir Allah. Wan niyahatu 'alal mayyit, orang yang nangisnya ini teriak-teriak ya. Niyah, gerung atas mayit. Ada yang meninggal dong. Wah.
Jadi nangis itu ya. Kenapa nangis? Sebenarnya kan orang itu fitrah ya. Ada yang meninggal, orang terdekat meninggal nangis. Cuman yang kagak boleh nangis seperti itu. Niyaha. Kenapa? Ini seperti seolah-olah kita nggak nerima apa? Takdir. Padahal kematian kan memang sudah takdir Allah. Ajalnya sekian. Ya sedih, nangis, fitrah, wajar. Fitrah manusia. Bukan fitrah Malik. Ya, tapi yang kagak boleh ini nangisnya sampai apa? Gerung-gerung tadi itu. Menunjukkan kayaknya dia ini nggak nerima takdir Allah. Nah ini dua ini katanya nggak boleh ya. Ayo kuprun di sini hatanil khoslatani, dua perkara tadi itu yang mencela nasab, yang gerung-gerung ada yang meninggal. Hatanil khoslatani kufrun wala yalzam min wujudi khoslataini minal kufri fil mu'min an yakuna kafirun. Enggak mesti dua perkara ini yang ada dalam seorang mukmin menjadikan dia kafir sebenarnya. Kama la yalzam min wujudi khoslataini fil kafir min khisal iman. Enggak mesti juga dua perkara ini yang kagak ada apa namanya di orang kafir, sehingga orang kafir dia nggak beriman. Orang kafir nih dia menerima takdir, kagak mencela nasabnya, kalau orang kaya. Kedua, ada bapaknya meninggal, kagak nangis, kenapa? Kewarisan dia banyak. Artinya nggak mesti berarti dia itu orang beriman. Artinya dua perkara ini sebagai salah satu bentuk mungkin orang itu kufur dalam artian tidak terima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal ini sebenarnya ya ditahan-tahan bagi seorang apa? Orang mukmin. Kemudian li'anna hadza yadullu ala tadajjur wa adamu sabr. Orang yang kayak gitu tadi tuh ta'an bin nasab niyaha al mayit menunjukkan dia ini orang yang enggak sabar. Bahwa munafin lisabril wajib, dan dia telah meniadakan sabar yang wajib. Jadi sabar itu sebenarnya wajib. Hadhil jumlah ya syahidil bab wan nas ala halal musibati ala maratibin arba. Lanjut ya. Ada 4 ini. Manusia ketika kena musibah ala maratibin arba, ada 4 model lah orang ketika kena musibah. Yang pertama at-tasakhut. Tasakhut ini kagak nerima. Ya. Wa huwa imma an yakuna bil qalb. Ada yang kagak nerimanya di hati. Hati terus dimikirin kagak nerima. Ada musibah, ditipu misalkan. Ditipu kan kita hampir ngerasain semua kita, ya Allah, ditipu bisnis, tipu ini dan sebagainya. Hati itu ada yang tasakhut, nggak nerima ketika ada musibah. Kan yaskhuta ala rabbihi wa yaghdab ala qadari. Seperti dia itu marah-marah di hatinya dan yaghdab ala qadarillah, dan marah atas takdir Allah tersebut. Qad yadil kufur, kadang itu bisa membuat orang jadi apa? Jadi kufur. Kufurnya tadi bukan dalam artian kufur keluar dari agama, tapi kufur dari sebagian, kufur takdir. Ya. Wa qad yakunu bil lisan. Kadang orang akan nerima juga dengan apa? Lisan, ka doa bil wail wa subur. Seperti orang yang itu sialan nih, ampun. Jadi ngomong dah. Semuanya udah keluar tuh mulut-mulut, tanda dia itu kagak nerima takdir. Siapa? Jon. Wa qad yakunu bil jawarih, kita ya, kadang juga dengan anggota tubuh. Seperti apa? Kalau tamil khudud wasyaqul juyub, gua robek bajunya, kantongnya disobek lah, baru kan wah kesal dia. Piring udah acak-acak semua. Nah, ini ada. Iya, ada ngamuk ditendang semuanya. Jadi ada yang marah cuma hati doang, bagus tuh hati tapi kagak bagus. Ada yang ngomong mbak ya, ngeluh itu ngedumel. Ada yang tadi tuh marah-marah ketika karena musibah seperti itu. Jawar, semuanya dihajar sama dia. Asani ya. Yang kedua, orang kena musibah ada yang modelnya as-sabr. Kedua ini sabar. Jadi kena musibah dia sabar. Fayaral insanu anna hadza syai'a taqilun alaihi wa yukrihu lakinnahu yatahammaluhu wa yatasabbar. Dia tahu ini orang ini bahwa yang menimpa dia ini hadza syai' ini taqilun alaihi wa yukrihu, berat, dan dia nggak suka, nggak senang ditipu, ada musibah dan sebagainya.
lakinnahu yatahammalahu wa yatasabar, tapi dia bisa ngatasin dan dia bisa sabar. Tapi memang berat masih ini. Ya Allah sabar, nanti sabar, ngurus-ngurus dada. Ini model orang yang kedua kena musibah. Kalau yang kita rata-rata satu tadi tuh. Kalau nggak hati, kalau nggak ngomong ngedumel, kalau nggak ngacak-ngacak. Iya. Gini ngajakin ngomong, diam dulu lo. Kalau ada masalah ini ngomong belu. Ah, jangan kasar diam lo. Nah yang kedua ini dia berat masih dalam hati, tapi dia apa? Mencoba untuk sabar. Walaisa wuku. Sabar ya. Kan gue bilang gimana itu nih? Nggak apa-apa, udah sabar kali. Kan gue bilang, namanya udah takdir lis. Tahu berapa itu? Gurunya ini. Coba kalau muridnya. Udah. Kan gue teleponin bel. Agak. Makanya kan gue nggak pernah nanya di sini berapa, nggak pernah nanya gue. Kalau gede kita jadi kagak sabar jadinya. Iya jadi ngenes. Yang ketiga itu yang kedua, dia masih berat tapi yatahammalahu wa yatasabar, dia berusaha untuk sabar. Nah yang ketiga, ada orang halal musibah, ketika kena musibah ar-ridho. Ridho ini nerima. Ya, ridho ini nerima, malah apa? Ya biasa aja. Kalau yang kedua masih berasa berat, cuman dia sabar. Yang kedua nerima aja udah, kagak ada apa-apa. Nah, ini jarang orang. Pokoknya ketika tipu lu noh, 100 juta habis lu. Ya udah, emang udah takdir kayak gini. Jadi bukan cuma ngomong doang, malahan hatinya udah apa? Dari udah nerima aja, sabar. Ya. Wa huwa a'la min dzalik. Nah, ini lebih tinggi. Wa huwa an yakunal amrani indahu sawa. Jadi dua perkara bagi dia, apakah dia dapat musibah atau dia malah dapat hadiah lah, ya, dapat nikmat, indahu sawa, bagi dia sama, bin nisbah liqadaillah, dari segi karena dua-duanya ada takdir ketentuan Allah. Wa in kana qad yahzan minal musibah li'annahu rajulun yusabbihu fil qada'i wal qadar. Meskipun kadang yahzan minal musibah, dia ada sedihnya, tapi hatinya itu enggak merasa apa? Berat. Li'annahu rajulun yusabbihu fil qada'i wal qadar. Karena dia seorang yang memang sering bertasbih batinnya. Ya, ingat terhadap qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. In usiba bi nikmatin au usiba bididdiha, kalau dia ditimpa nikmat atau ditimpa sebaliknya, fal kullu indahu sawa. Semuanya bagi dia sama. Nah, ini yang ketiga lumayan tinggi. Ya, warabi'ah yang lebih tinggi lagi, orang ketika ada musibah asyukru, malah bersyukur, makasih. Rata-rata kan kita bersyukur kalau dapat apa? Nikmat. Ini dapat musibah, dia apa? Bersyukur. Wa huwa a'lal maratib. Nah, inilah tingkatan yang paling tinggi. Kalau ada orang kena musibah malah apa? Bersyukur. Mana petasan berarti. Tasakuran. Habis ditipu tasakuran. Syukur. Kena musibah kalau petasan. Syukurin. Iya, dari tempat itu kan. Kita disuruh syukur ya. Mana itu? Wa dzalika an yashkurallaha ala ma asabahu min musibah. Sabar sih. Contohnya dia selalu bersyukur kepada Allah atas yang menimpa dia daripada musibah. Wa dzalika yakunu fi ibadillahi syakirin hina yara anna hunaka masaibun a'zam minha. Nah, ini contohnya biasanya orang-orang yang ibadallahi syakirin hina yara anna hunaka masaib a'zam, karena dia ngelihat bahwa musibah yang paling besar ada, bukan musibah di dunia ini. Wa anna masaibad dunya ahwan. Musibah dunia itu cerek, dia ringan, enteng, min masaibiddin, daripada musibah agama. Wa anna azabad dunya ahwan min azabil akhirah. Bahwa ada musibah besar lagi nanti bagi dia, ya, bagi orang dari tempat yang kita maka gak nyampe mikir ke sono. Ketika kena musibah dunia dia malah bersyukur. Kenapa? Ada musibah yang lebih gede. Kapan itu? Akhirat, ketika kita masuk neraka. Bagi dia ini, ya, yang kita makanya jauh kalau kayak gitu. Ya minimal kita yang kedua tadi apa? Sabar. Kalau yang keempat ini dapat musibah malah dia apa? Syukur.
Ya. Karena ada musibah yang lebih besar, akhirat bagi dia. Musibah mah duit hilang bisa dicari kan, kalau ada orang kata gitu, ya duit hilang bisa cari. Nah, cuma kalau udah ngenes doang. Iya. Kan tadi kan kadiah dan kadang sedih. Iya. Enggak. Diganti bareng. Abis malam ketemu pagi-pagi udah biasa aja. Iya, biasa lah. Yang karena ada yang lebih besar. Nah, dari amplop olis itu. Ini nomor 3 ini. Ngomongin bae. Udah bentar lagi 4 ini. Bentar lagi naik. Iya, kata guru mesti diomongin bae pertanda dia kagak aneh itu berarti pertama berarti. Ini ganti. Wah, guru posisi ketiga ini bentar lagi. Wa anna hadhil musibah, dan dia yakin bahwa musibah ini sababun li takfiri sayyiatihi. Ini sebab daripada dia dibersihkan, disucikan dari keburukan-keburukannya, dosa-dosanya. Mudah-mudahan ini sebagai apa? Dia yakin ini sebagai takfiruz dzunub. Kemarin saya sakit itu 16 hari kita diisolasi, coba di ruangan kagak ada, kagak ketahuan gelap, nggak ketahuan terang, di luar hujan, di luar penter, kagak tahu. Ruangan diisolasi bawah tanah, bukan bawah tanah, di paling basement paling bawah parkiran. Artinya nggak denger ajan. 16 hari itu ruangan, kagak keluar pintu pisan sama sekali. Cuma guna segini. Ya Allah, di kampung kita telepon, ya Allah kampung ramai itu udah ngomongin corona. Nah, itu berat itu. Bukan cuma kita doang, apalagi saya pertama-tama, kalau sekarang kan udah rame. Keluarga apa ngungsi ke sono. Ke daerah bawah. Hah? Angkatan pertama, asabikunal awalun. Alumni. Itu apa? Beneran saya bukan asal-asalan. Kita ketika ya Allah, mudah-mudahan ini saya banyak dosa bisa diapain? Ditakfir, dibersihin, dihapus dosa-dosa dengan ketika ada musibah. Kalau kita sebaliknya tadi kagak sabar, ngeluh mulu, ngatain orang yang udah mulai orang pada ngomongin kita. Karena ada orang kayak gitu kan ya. Lu ngomongin gue besok lu yang kenal lu corona gitu gue bikin. Tapi kalau kita memang ya sabar, kita ikhlas, ya mudah-mudahan jadi sebab yang ada baju dibuang-buangin. Jadi saya ini pakaian semenjak rumah sakit 4 hari pertama ini ya kotor. Kita pasti gede bawa pulang kata suster boleh dicuci pakai air panas gini entar gak hilang katanya. Sama yang bawa bagian kita pokoknya kita buang atau bakar itu. Bagian kita bakar, mana kain cakep-cakep itu baju. Kain yang dari Bang Gabir. Sekarang kekurangan baju kita apa? Enggak, kirain tadi marah-marah kayak yang tadi. Enggak, alhamdulillah. 16 hari kita kagak ngungkit, kagak marah, enggak gimana. Nah itu kalau kita sabar, maka insya Allah jadi sebab takfir sayyiati. Ya, penghapus dosa kita. Warubbama liziyadati hasanatihi, dan itu juga kadang bisa jadi nambahin kebaikan kita. Kenapa? Kita sabar. Kalau orang sabar kan dapat pahala berarti kan, ya dapat ganjaran dari Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya akhrajal Bukhari fil Marad, Imam Bukhari, Sahih Bukhari, ma yusibul mu'min min hammin wala ghammin wala syai'in illa kafara lahu biha hatta syaukatun yushakiha. Tidaklah yang menimpa seorang mukmin kesusahan, masalah apapun itu illa kafara lahu biha, kecuali itu bisa ngapusin keburukan atau ngapusin dia punya dosa kecil tentunya. Meskipun syauka, mungkin ketika dia kena duri. Ya, orang kena duri itu kan musibah, ya Allah sakit, cabut, itu bisa jadi sebagai takfir dzunub. Makanya ketika kita yakin kayak gitu, musibah sekecil apapun, yakin ini bisa jadi, mudah-mudahan jadi diampunin dosa-dosa saya. Kalau kita mengembalikan ini memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bersabda di sini terakhir, idza aradallahu bi'abdihil khaira, apabila Allah menghendaki hambanya kebaikan, ajjalalahul bil uqubati fid dunya, Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza arada bi'abdihi syarra, kalau Allah menghendaki hambanya keburukan, amsaka anhu bidzambihi hatta yuwafi bihi yaumil qiyamah. Malah apa? Allah tahan-tahan dulu dengan dosanya itu. Nanti dirapel
dikumpulin hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Nanti baru dibalasnya di mana? Di akhirat, hari kiamat. Jadi kalau kita kena musibah, kalau bahasa gampang ya, ketika kita musibah, idza aradallahu bi abdil khaira, mungkin Allah lagi menghendaki kita itu kebaikan. Kenapa? Allah segerakan hukumannya sekarang, biar nanti di akhirat kita nggak terlalu berat udah. Karena enakan di dunia daripada di akhirat. Akhirat mau hukuman paling ringannya ke dia apa? Ini setrika loh. Karena ada yang bilang riwayat itu yang paling ringan siksaan neraka itu ada barah neraka ya katanya ya, dari segede kacang hijau lah. Nah disuruh nyentuh itu jempol kaki kita, lah itu semuanya darah langsung pada mendidih sampai otak. Itu paling apa? Seringan-ringannya. Dan jangan juga kita mikir ketika kita kayaknya maksiat, kita dosa, malah kayaknya hidup nyantai-nyantai aja, malah enak. Ya, bisnis gue makin lancar, makin enak, padahal gue nggak pernah sholat, ngapa? Bisa jadi Allah lagi emang ngumpulin kita punya dosa hatta yuwafi bihi yaumil qiyamah, di akhirat. Istinya istidraj gitu ya. Ya. Dan kita ketika kena musibah jangan mikir bahwa itu ajab dari Allah. Artinya kita lagi nggak disukai sama Allah. Ya, jadi Allah memang menghendaki kita itu baik. Dengan dikasih mungkin kayak satu contoh saya itu dikasih sakit. Ajalallahu bil uqubah, Allah segerakan hukumannya di dunia. Sehingga mudah-mudahan sih di akhirat udah nggak terlalu berat. Baik, udah itu aja ya. Ini terkait dengan sabar. Ini ada lagi nanti tuntutan. Oke, itu aja. Jimeng mau nanya. Seperti biasa, ayo tanya jawab. Jimeng mau nanya. Aku udah aja itu udah tadi. Nelen aja deh. Nelen aja deh. Dah. Ambil 16. Bulannya.